sahabat-sahabat ihwafillah, kita bisa bertemu kembali. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Perhatikan, taharru Lailatul Qadar bil asril awali min Ramadan. Sekali lagi, taharru Lailatul Qadri bil asril awali min Ramadan. Taharru, carilah oleh kamu sekalian Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, bil asril awahiri, pada ke-10 yang akhir, min Ramadana, pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita kapan terjadinya Lailatul Qadar, pada malam ke-10 yang akhir daripada bulan Ramadan. 10 yang akhir daripada Ramadan. Kita ingat bahwa saum kita mempunyai 3 fase. Fase yang pertama atau yang disebut fase awal itu dari 1 sampai dengan 10. Kemudian fase pertengahan mutawasid dari 10 sampai dengan 20. Ketiga fase yang akhir dari 20 sampai dengan 30. Kalau Ramadannya 30 sampai 30, kalau Ramadannya 29, dari 20 sampai 29. Ini. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan terjadinya Lailatul Qadar pada yang akhir 20 sampai 30 atau 20 sampai dengan 29. Ya. Nih, kalau kita hitung tentang 10 yang akhir dari bulan Ramadan, kita hapus dulu. Ya. Di sini Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, kita hapus dulu ini. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kapan terjadinya Lailatul Qadar itu adalah 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. 10 yang akhir. Jadi kalau misalkan dari 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kalau 30. Nah, di sini ya, Lailatul Qadar, menurut hadis Rasulullah SAW, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Rasul tidak memberitahukan secara khusus tahunnya 2 ini tidak, 23 tidak. Tapi ada Rasul yang menjelaskan Lailatul Qadar itu akan terjadi pada fase yang terakhir, 20 sampai 30. 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Ini di sini. Dan kita tidak tahu apakah 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, tidak tahu. Itu menurut hadis yang tadi. Bil asril awali min Ramadan. Tapi dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, perhatikan, taharru, carilah oleh kamu sekalian Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, bil witri, pada malam ganjil. Inal asril awahiri,
min Ramadana. Taharru, carilah oleh kamu sekalian Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, fil witri, pada malam yang ganjil. Kalau tadi tidak pakai fil witri, kalau tadi fil asril awal min Ramadana, 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Kalau sekarang lebih dihususkan pada malam yang ganjil. Makanya dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Tirmidzi-nya, ruwiyat tadi riwayatkan an Nabi SAW fi Lailatul Qadri, tentang malam Lailatul Qadar. Innaha, sesungguhnya malam Lailatul Qadar, Lailatul Ida wa Isrina, malam ke-21, wa Lailatul Salasin wa Isrina, malam ke-23, wa Khamsin wa Isrina, malam ke-25, kemudian wasabin wa Isrina, malam ke-27, kemudian wa Lailatul wa Isrina, dan malam ke-29. Jadi kalau tadi hadis tidak secara khusus langsung dari 20 sampai 30, nah sekarang Rasul memberikan secara khusus. Ternyata malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Rasul SAW memberikan secara khusus sekarang kepada kita masyarakat muslim, ternyata Lailatul Qadar itu akan datang pada malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Tidak tahu apa nanti pada tanggal 21, apa tanggal 23 atau 25 atau 27, 29, kita tidak tahu di mana Lailatul Qadar. Rasulullah SAW menyikapi malam Lailatul Qadar dengan itikaf. Begitu masuk 10 akhir, Rasul melaksanakan itikaf. Kenapa? Karena Rasul ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Rasul tidak mau terlewatkan malam-malam ganjil yang ini. Kita juga sama. Untuk menjemput Lailatul Qadar berarti kita apa? Taharu. Taharu ini carilah, bukan mencari barang sesuatu yang hilang, tapi apa? Mempunyai motivasi yang tinggi, semangat, dan bersungguh-sungguh beramal pada malam 21, 23, 25, 27, 29. Jangan terlewatkan. Kalau terlewatkan, kita akan apa? Akan menjadi penyesalan. Tapi kalau kita 21, 23, 25, 27, 29, kita semua diisi dan kita tidak terlewatkan dan kita mengisi dengan ibadah, Masya Allah. Malam 21 kita ibadah, zikir, sholat tahajud, berdoa. 23 juga sama, tahajud, zikir, doa. 25 juga sama, 27 juga sama. Insya Allah orang yang tidak terlewatkan malam-malam yang ganjil, itulah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau sudah mendapatkan Lailatul Qadar, ibadah kita akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalau kita beramal pada malam Lailatul Qadar, baik itu baca Al-Quran, tahajud, Masya Allah, kemudian berdoa, kita tidak terlewatkan malam tadi 21, 23, 25, 27, 29, kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Baca Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kita akan dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi orang yang ibadah pada malam-malam Lailatul Qadar itu akan dilipat gandakan menjadi lebih baik 1000 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 83,3 sekian atau 83 tahun, 4 bulan. Masya Allah. Sedangkan usia kita menurut Rasulullah SAW seputar atau sekitar 60 sampai dengan 70 tahun. Tapi karena kita ibadah tidak terlewatkan malam-malam yang ganjil,
21 tidak terlewatkan, 23 juga, 25 juga, 27, 29, kita insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kalau di situ ibadah, kita akan mendapatkan lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan menjelang kita 10 yang akhir, beberapa hari lagi, mudah-mudahan kita bisa beramal pada malam-malam yang ganjil atau pada malam yang ke-10 pada akhir bulan Ramadan. Sehingga kalau kita melaksanakan malam-malam yang ganjil tadi dengan beriktikaf, insya Allah kita adalah orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar, yang akan mendapatkan lebih baik daripada 1000 bulan. Saya sebagai Amirul Muslimin mengimbau kepada seluruh warga-warga yang ada, tentu kita harus semangat dan menumbuhkan semangat yang betul-betul bersungguh-sungguh beramal pada malam-malam yang ganjil sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.